Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Dan kali ini kita tidak akan membahas tentang seputar motor custom atau chopper atau yang kaitannya dengan yang custom-custom. Kali ini kita akan membahas motor baru, keluaran terbaru tahun 2022. Motor ini belum banyak sekali di jalanan, walaupun iklannya sudah banyak sekali bertebaran di jalan-jalan, khususnya di kota-kota daerah seperti kota tempat saya tinggal ini belum banyak sekali di jalanan karena barangnya yang cukup bisa dikatakan susah dapetinnya, karena setiap kali kita mau beli entah cash ataupun kredit itu harus inden dulu. Lalu seperti apa motornya, kita akan review lebih lanjut, dan seperti apa sih teknologi yang ditawarkan motor ini. Tetap stay tune terus di channel saya. Oke, itu tadi adalah profil motornya. Dan kenapa saya tertarik membahas motor ini, karena sebelumnya saya membahas motor-motor custom klasik tentang seputaran itu, tapi wah, ini jauh sekali dari kata custom dan klasik. Ini adalah motor keluaran tahun 2022. Kenapa saya tertarik? Karena ya biar banyak penontonnya aja. Yamaha di tahun 2022 mendatangkan atau merilis sebuah motor skuter matic yang jauh berbeda dari desain Yamaha sebelumnya. Jadi ini adalah versi pertama Fazio. Apakah mungkin nanti akan ada faceliftnya seperti Mio, seperti NMAX? Kita nggak tahu karena ini baru. Jadi ini desain terbaru dari Yamaha dan belum banyak ditemui di jalanan, khususnya di daerah-daerah tempat tinggal saya karena kota kecil. Untuk mendapatkan motor ini susah banget. Dari dealer itu harus inden. Kita mau cash atau kredit itu harus inden terlebih dahulu, dan itu bahkan ada yang lebih dari 1 bulan. Lalu untuk harganya sendiri, Fazio ini on the road-nya itu 23 juta. Lalu seperti apa spesifikasi dari motor ini, kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan mulai dari mesinnya terlebih dahulu. Mesinnya ini berkapasitas 125 cc dengan single cylinder. Terus ini sudah menerapkan Blue Core. Ya, ini adalah teknologi dari Yamaha ya, Blue Core. Lalu ada tambahan yang sedikit istimewa di sini adalah hybrid. Hybrid dari Yamaha Fazio ini, yang kalau biasanya kita dengar hybrid ini untuk menunjang ketika di starter untuk menambah kekuatan starter, Yamaha Fazio ini selain untuk nambah starter, ini juga sebagai asis menambah tenaga ketika kita melaju di jalan raya. Tapi kita belum nyoba sih, kita belum test ride, nanti kita akan test ride seperti apa, apakah kerasa hybridnya itu. Lalu untuk mesin ini sebenarnya hampir-hampir mirip dengan Yamaha Mio Gear 125, bahkan ya mirip gitu aja lah, cuma ada tambahan hybridnya itu. Terus ya memang kayaknya seperti itu untuk brand-brand motor Honda, Yamaha. Skuter maticnya itu mesinnya rata-rata mirip, hanya desainnya saja yang beda. Itu untuk mesin ya nggak ada yang terlalu istimewa. Yang diunggulkan dari Yamaha Fazio ini untuk mesin hanya di hybridnya itu dan Blue Core. Tentunya untuk tahun 2022 ini adalah teknologi terbaru ya, dan juga ini udah injeksi pastilah, masa ya diganti karburasi apa PE sekawin itu kuning Oke, Yamaha Fazio ini menawarkan yang paling diunggulkan adalah di body.
karena bodinya ya sangat futuristik, berbeda dengan keluaran skuter matic pada umumnya. Kalau yang biasanya itu banyak sekali yang komponennya, bodinya itu kayak sudutnya kotak-kotak, ini enggak, banyak yang bulat-bulat, jadi kayak mengembalikan tahun-tahun tua motor-motor klasik. Oke, kita mulai dari lampu depannya dulu. Ini lampu depan tentunya sudah LED, nggak mungkin pakai lampu bolam ya. Terus di bagian kepalanya ini cenderung lonjong, terus gede banget. Beda dengan skuter matic pada umumnya. Kalau misalnya lampu-lampunya itu pada di bawah, atau yang adiknya ini kakaknya inilah Vino itu kan lampunya di bagian depan sini, enggak di atas sini. Tapi sepertinya juga punya karakter yang berbeda. Yamaha Fazio ini cukup terjangkau, harga barunya itu tadi 23 juta on the road. Kalau kredit ya jadi 35 juta. Oke, kita akan lanjut ke bagian dashboard. Di sini ada kontaknya, jadi ini keyless, pakai kunci seperti ini. Jadi ini tinggal ditekan saja seperti ini, asal kuncinya dekat di kantong misalnya, tinggal kita puter saja ke kanan, ini kontaknya sudah sudah on. Terus kalau misalnya kita tekan terus kita putar ke arah kiri, ini membuka jok. Untuk bagian bagasi ini sangat lebar banget, cukup untuk naruh satu helm. Dan juga Jepang. Untuk bagian dashboard ini cukup kecil, hanya untuk satu botol air mineral saja. Terus di sini ada tempat untuk cas HP atau cas. Mari kita coba untuk ngecas. Masuk. Jadi ini terobosan terbaru juga. Sebenarnya ini juga nggak baru-baru banget. Ada beberapa motor yang sudah pakai teknologi ini. Contohnya brand sebelah Scoopy. Dan ini sangat membantu untuk teman-teman ojek online, karena nggak perlu pakai power bank. Jadi langsung aja pakai ini. Tapi nggak tahu untuk jangka panjang apakah aman atau enggak untuk smartphone kalian. Tapi setidaknya untuk darurat ini sangat membantu sekali, teman-teman. Bagian depan sini ada ini lampu sein kanan kiri, cukup simpel karena tidak ada lampu-lampu tambahan. Jadi ini lampu kota juga lampu sein. Tidak ada aksesoris tambahan lagi. Di sini ada ya garnis-garnis seperti emblem Yamaha dan juga emblem Fazio. Di sini ada dasinya. Kalau orang nyebutnya itu dasi. Terus bawahnya ini dudukan plat. Di sini cukup gede juga. Terus spakbor bagian depan ini juga gede. Untuk bagian depan skoknya ini menggunakan teleskopik. Dan depan menggunakan disc brake. Tidak mungkin banget kalau pakai tromol. Di sini ada spion lah. Spion ini mengingatkan saya pada Mio tahun tua. Mirip banget. Pakai spion kayak rano terobosan lain ngono. Jane bunder. Apa ya? Kayaknya lebih oke, karena yang Vino aja itu pakai spionnya bunder loh. Masa iki kayak Mio keluaran tahun 2006. Ini hand gripnya juga ya lumayan klasik. Seperti ini. Cukup nyaman. Iyalah motor anyar. Di sini ada panel-panel, ini lampu jarak jauh, jarak dekat. Ya saklar rating. Di sini ada klakson. Terus di sini ada ini idling stop. Ini dia, ini ada yang baru dari motor-motor yang sebelumnya. Kalau biasanya pada dibikin sendiri, ini udah ada bawaannya dari sononya. Ini ada lampu hazard, teman-teman. Mari kita coba lampu hazardnya.
Anjay. Jadi bawaan ketika kalian dalam posisi berkendara tiba-tiba ada yang ngerem mendadak atau di lampu merah, kalian bisa hidupkan lampu hazardnya. Ini adalah sebagai tanda kalau di belakang kita harus hati-hati. Walaupun nak delok pemburi ya ketok sih mau gerbit. Kecuali nak truk ya. Tunggu rek lampu hazard. Oh, hati-hati. Terus ini di bar speedometer. Di sini ada ketika dihidupkan. Mari kita coba lihat dulu. Nah, di sini ada injeksi, terus ada lampu hazardnya tadi, terus ini lambang kunci karena sistem dari motor ini adalah pakai kunci kontak yang keyless. Terus di sini ada idling stopnya tadi. Terus di sini ada odometernya. Ini berapa kecepatan kalau kita berkendara. Terus di sini ada sejauh mana kita sudah menggunakan motor ini 130 km. Jadi motor ini sudah di bawah sejauh 130 km. Di bawahnya ini ada indikator bensin. Nah, indikator bensinnya ini semuanya sudah digital. Semuanya sudah digital. Jadi ya emang mengedepankan modernisasinya. Bagian belakang di sini juga cuma ada lampu sen kanan kiri dan juga lampu hazard. Jadi siji. Ini ada stop lampnya, jadi ini emboss keluar gitu. Desainnya ya cukup simple aja, panjang. Nggak tahu apa yang ada di pikiran desainernya Yamaha Vario dulu. Cuma ini memanjang lonjong. Terus untuk ini bodinya ini semuanya nggak ada yang besi-besi, jadi semuanya plastik. Desainnya cukup simpel dan motor masa depan banget sih. Mungkin kedepannya motor itu akan saya aneh karena keluaran pertama motor dari ini dewi ra kotok. Chopper. Untuk bagian jok ini sangat lebar banget, jadi buat kalian yang bokongnya besar-besar ini sangat oke banget. Kalau misalnya kalian bawa NMAX itu postur tubuh kalian kurang cocok karena NMAX kegedean, Vario ini cukup jadi pilihan karena posisi joknya ini gede, jadi cukup nyaman untuk berkendara. Untuk boncengan juga oke karena bagian belakang ini juga cukup lebar, jadi cukup nyaman. Di sini ada begelnya ini juga lebar, jadi cukup aman juga ketika kalian duduk bonceng di belakang, jadi nggak usah takut jatuh. Karena brand dari Italia itu begelnya sangat mengerikan sekali kalau misalnya bonceng di belakang. Tapi laku sih. Velgnya ini racing dan untuk belakang ini tromol. Ya, masa tiga yanu ketoke terlalu rumit kan, ini tujuannya untuk simpel. Jadi pakai tromol itu cukup simpel dan juga cukup aman karena tromol itu rata-rata aman dibandingkan disc brake. Kalau disc brake nyeplos ya iyalah. Untuk knalpot ini wah, covernya ini aku suka banget sih, terlihat solid banget. Juga klasiknya dapet, hitamnya pas, hitam doff. Oke, di sini ada fun fact sedikit. Jadi nama Vario diambil dari kata fashion dan listio. Seperti yang diketahui, fashion berarti gaya dan juga listio itu diambil dari bahasa Italia yang diartikan sebagai sederhana. Jadi Vario adalah fashion yang sederhana. Jadi emang bener ini simpel banget tapi fashionable banget. Tapi fashionable. Oke, itu tadi adalah review singkat dari motor Yamaha Vario tahun 2022 ini. Jadi motor ini dikeluarkan tanggal 17 Januari 2022. Lalu tanggapan saya tentang motor ini, saya sedikit kecewa karena ada beberapa part yang bagian ini sedikit memaksa. Contohnya spion ini memaksa banget, dan juga desain yang di sini terlalu gede banget. Terus untuk kekecewaannya selanjutnya, ngedapetin motor ini cukup susah karena indennya cukup lama juga.
nggak bisa langsung datang ke dealer langsung bawa pulang, jadi harus inden sekitar 1 bulanan lebih. Untuk harganya cukup terjangkau, untuk motor sekelas Vasio dengan teknologi yang ditawarkan itu cukup ya murah. Oke, selanjutnya kita akan lanjut test ride motor ini. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton review ini dari awal sampai akhir. Mungkin kedepannya saya juga akan nge-review motor-motor terbaru, nggak hanya cuma custom karena ngetut ke custom ya rada berat bro, jadi kita juga harus mengikuti pasar kita ya kan, channelnya berkembang. Oke, itu saja, kita akan lanjut ke test ride.